videonya, cus. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Cek tes, halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi baik, kali ini kita bakal ngebahas tentang suku Rohingya gitu ya, yang dimana kayaknya minggu-minggu ini kasusnya tuh udah mulai chaos gitu bye. Soalnya juga sempat beredar gitu ya sebuah video mama yang memaksa para pengungsi Rohingya ini agar mau dipindahkan ke camp pengungsian. Untuk lebih jelasnya kita setel videonya ya bye. Cus. Aduh. Mama Indo kompak usir Rohingya, terkadang kita harus tegas ya. Ya kurang lebih videonya kayak gitu doang sih bay. Dan ini juga ada video ketika warga hampir bentrok dengan aparat karena menuntut para pengungsi Rohingya ini agar segera dipindahkan gitu. Ini cus. Ribut. Ya kurang lebih kayak gitu doang ya videonya. Dan ini komennya dari Siti_Avandi. Rohingya lagi ketawa puas melihat Indonesia hancur gegara pemerintah melindungi Rohingya. Pemerintah membela mati-matian Rohingya. Warganya sendiri dibikin hancur. Waduh, ini narasi yang cukup keras gitu ya. Ya, dan warga Aceh ini menolak para pengungsi Rohingya ini bukan tanpa alasan. Warganya sendiri tuh sudah mulai jengah sama tingkah laku para pengungsi Rohingya ini karena mereka ini sudah dibantu tapi tidak bersyukur gitu. Ya contohnya aja kayak video yang sempat beredar gitu ya, ketika para pengungsi Rohingya ini dikasih makanan tapi mereka ini malah komplain karena makanannya tuh dianggap terlalu sedikit. Dan juga beredar sebuah video di mana mereka itu membuang makanan yang telah diberikan oleh warga. Terus juga mereka ini tidak menjaga kebersihan di tempat mereka terdampar dan mereka juga tidak menghargai adat warga lokal gitu bay. Ya karena persoalan inilah makanya para warga lokal ini sudah mulai jengah gitu sama tingkah laku para pengungsi Rohingya ini bay. Apalagi sempat beredar juga gitu ya bay, ada berita bahwa UNHCR ini menghimbau bahwa akan ada lebih banyak pengungsi Rohingya yang akan datang ke Indonesia gitu. Ini kalau dengar statement dari UNHCR ini, seolah-olah emang Indonesia ini tuh sudah ditargetkan sebagai tempat mengungsi oleh mereka gitu ya bay. Dan faktanya juga ternyata para pengungsi Rohingya ini tidak hanya berasal dari Myanmar saja, melainkan ada juga dari Bangladesh. Yang padahal di Bangladesh sendiri tuh udah ada camp untuk para pengungsi Rohingya. Dan para pengungsi yang tinggal di Bangladesh ini sudah diberikan subsidi oleh PBB sebesar $8 atau 124.000 per orang dalam sehari gitu bay. Untuk jatah makannya ya. Dan setelah gue baca beritanya ternyata alasan pindah mereka karena di Bangladesh sendiri mereka tuh menganggap sudah tidak aman karena di sana banyak kelompok-kelompok yang katanya tuh mengancam mereka. Akan tetapi faktanya juga alasan utama mereka pada pindah gitu ya dari Bangladesh karena adanya pengurangan jatah makanan gitu. Jadi yang gue bilang sehari dapat 124.000 itu adalah harga yang sudah dipotong oleh PBB, dan faktanya juga waktu sebelum dipotong mereka itu dapat subsidi dari PBB bisa sampai 5 juta per bulan gitu. Ini kan gokil ya. Kebanyakan dimanja ini mereka. Ya, dan di Indonesia sendiri gitu ya, ternyata sudah ada camp pengungsian Rohingya yang berlokasi di Sidoarjo. Dan kalau lu lihat tempatnya gitu ya bay, ini tuh emang layak huni gitu bay. Ini videonya nggak bisa gua play karena ini dari stasiun TV gitu ya bay, ngeri kena copyright. Atau kondisi kamar Pencet kan.
Terus juga para pengungsi yang ada di Sidoarjo ini mendapatkan subsidi dari IOM sebesar Rp1.250.000. Dan dia bilang duit Rp1.250.000 ini masih kurang gitu, Bay. Nih, Pak, nih mohon maaf ya, kerja Pak, tolonglah. Bayar kos kagak, bayar pajak kagak. Enak banget bilangnya kurang gitu, Bay. Padahal di Indonesia sendiri tuh masih banyak orang-orang yang tinggal di kolong jembatan gitu ya. Nggak punya rumah gitu. Ini udah dapat tempat tinggal, terus dapat subsidi juga. Malah kayak kurang bersyukur gitu ya. Ya, dan ini juga ada sebuah video dari Mbak Tea Tane. Gimana bacanya nih? Ya Mbak Tea lah ya. Yang menjelaskan kebohongan dari para pengungsi Rohingya ini gitu, Bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya, cus. Guys, aku mau cerita tentang kebohongan Rohingya. Dan ini cerita asli, real 100% dari sahabat aku sendiri orang Aceh. Jadi kurang lebih pada tahun 2011 di daerah Aceh Utara itu orang-orang Rohingya itu udah mulai masuk, guys. Kalian pasti tahulah konflik-konfliknya di Myanmar itu seperti apa. Orang-orang Rohingya ini, etnis Rohingya ini benar-benar tidak diakui kewarganegaraannya. Oke lah, awal-awal mungkin dramanya itu terdampar di Indonesia. Tapi makin kesini makin banyak tuh yang datang, makin banyak yang kesasar. Dan anehnya nih ya, kesasarannya itu selalu ke Indonesia. Katanya sih terdampar ya. Kalau misalkan terdampar, kok bisa ya jalurnya tuh langsung masuk ke Indonesia? Ternyata ini sepengakuan orang Rohingya-nya sendiri yang bilang ke warga Aceh kalau mereka ini bukan terdampar, tapi mereka diantar. Jadi adalah oknum-oknum yang mengantarkan para etnis Rohingya ini ke Indonesia. Mereka tuh diantar pakai speedboat atau mungkin sejenis kapal penumpang gitu. Nah, di tengah laut mereka barulah pindah ke kapal yang lebih jelek. Jadi seolah-olah tuh kayak mereka udah berlayar selama berbulan-bulan terombang-ambing tanpa makan. Ibaratnya nih ya, kita yang nggak makan 3 hari aja tuh udah gak tahu lemas atau gimana lagi. Ini tengah laut, air aja asin loh. Apalagi di dalam kapal tuh begitu banyaknya, begitu membludak. Dipikir-pikir kalau misalkan mereka buang hajat dan lain-lain, gimana caranya? Nah, jadi tolong ya untuk warga-warga Indonesia dan teruntuk warga Aceh tersendiri, stop untuk terima orang-orang Rohingya, karena perlakuan mereka juga nggak baik, guys. Kasar, buang-buang nasi. Jadi mereka tuh dikasih nasi tuh minta jantung gitu, dikasih nasi minta tanahnya Aceh. Dan jujur miris banget, sedih banget ya. Yang aku khawatirin itu takutnya dia tuh malah berkembang biak di Aceh, terus dia mengambil tahta kekuasaan. Meskipun sebenarnya mungkin nggak bakal sih sampai segitu juga. Cuma maksudnya mereka ini merepotkan sekali, guys. Mereka datang tanpa paspor. Apalagi kan di daerah Aceh ini bener-bener terkenal banget ya, Islamnya kental lah gitu dengan syariatnya. Dan aku juga nggak yakin sih semuanya itu Islam. Boleh jadi ya mereka hanya menggunakan mungkin hijabnya dan lain-lain itu ya untuk berlindung. Jadi buat oknum-oknum atau misalkan orang-orang yang menerima Rohingya, aku harap pemerintah lebih tegas dan bisa ambil tindakan ya. Karena kalau misalkan kita berpikir jangka panjang nih, misalkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, aku yakin etnis Rohingya yang terdampar katanya lebih dari 1.000 orang ini mungkin akan merasa bahwa Aceh ini adalah tanahnya. Jadi please viralkan dan semoga video ini nyampe ke pemerintah supaya bisa bantu wilayah Aceh untuk mengungsi Rohingya atau mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Oke? Dan buat UNHCR tolong tanggung jawab. Ya kurang lebih kayak gitu ya, Bay, videonya. Benar juga sih. Masa dengan kapal yang ibarat kata udah lapuk gitu ya, bisa kuat berlayar dari Bangladesh ke Indonesia gitu, Bay. Oh iya, dan gue jadi ingat gitu ya, ada video salah satu pengungsi yang diwawancara menjelaskan bahwa mereka ke Indonesia ini tuh sebenarnya bayar, bukan terdampar gitu, Bay. Dan memang Indonesia ini menjadi tujuan mereka gitu. Dan ini juga ada berita bahwa polisi itu telah berhasil menangkap warga negara Bangladesh yang menyelundupkan para pengungsi Rohingya. Tapi ini yang ditangkap masa 1 orang doang sih? Pastikan kalau kasus kayak gini nggak mungkin sendirian gitu ya, Bay. Dan banyak juga gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen Indonesia yang mempertanyakan kenapa para pengungsi ini bisa masuk ke dataran Indonesia gitu, Bay. Ini contohnya dari Daniel Syah. Herannya kenapa mereka bisa masuk melewati laut Indonesia yang katanya dijaga ketat, bahkan Putri Duyung pun tak bisa menembus Brigade Pertahanan Indonesia.
Nah terus ini ada dari Bambi_Reo. Oke, pertanyaan berikutnya, fungsi Polairut gimana? Kok sampai lolos TNI AL, apa nggak ada patroli di area tersebut? Nah tuh banyak yang mempertanyakan gitu bay. Ini ada lagi dari Guspur 18. Heranku kenapa mereka bisa masuk perairan Indonesia. Apakah tidak ada kapal TNI Angkatan Laut yang berjaga? Kenapa bisa lepas? Secara kapal mereka kayu loh. Ini ada lagi dari Dani Alafa. TNI AL-nya perlu diperiksa nggak pak? Kok bisa kapal segede gitu kagak kelihatan pas lewat? Nah banyak itu yang mempertanyakan, apalagi kejadiannya tuh para pengungsi ini masuk di siang hari gitu ya bay. Nggak habis thinking gitu. Ini jangan mentang-mentang tahun depan pemilu terus Menteri Pertahanan kita tuh malah sibuk. Ya oke lah baik, segitu aja video gue kali ini. Yang mengerikannya dari kejadian ini, takutnya kalau para pengungsi ini terus ditampung dan makin banyak, mereka bakal demo meminta pulau untuk dijadikan wilayah mereka. Contohnya ya yang udah terjadi tuh di Malaysia gitu ya baik. Untungnya waktu demo yang terjadi di Malaysia nggak sampai chaos banget gitu. Ya terus juga buat para pemerintah kok bisa gitu ya lebih mendengarkan bihun encer daripada rakyatnya sendiri gitu. Yang padahal kekuasaan tertinggi itu ada pada rakyat, bukan bihun encer. Rakyatnya sendiri tuh udah menolak loh kedatangan para pengungsi ini. Ya oke bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?